bilang sama pimpinan Komisi 10 untuk mengundang semua ke Komisi 10 untuk membicarakan terkait dengan undang-undang Sisdiknas. Itu regulasinya seperti apa yang mesti diperbaiki, itu aja sih. Kalau aku kan dari Komisi 10. Iya. Kakak sendiri pendidikan. Kakak sendiri kan melihat kasus ini seperti apa? Aduh, aku nggak berani kok ya, pastinya kan semua nggak mau ada terjadi seperti ini. Ini pembelajaran untuk semua, untuk universitas, untuk pihak rumah sakit, untuk masyarakat, untuk semua. Mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi. Nah, untuk saya sendiri, apa sih yang harus diperbaiki atau menjadi pelajaran berharga buat dari kasus ini? Itu nanti yang jawab mesti pihak RSHS-nya ya. Kalau aku lebih tepat untuk menjawab terkait dengan Komisi 10 aja pendidikan. Itu akan nanti mereka akan dipanggil ke Komisi 10 rapat terbuka untuk membicarakan terkait dengan undang-undang Sisdiknas. Nah, untuk rekrutmen pendidikan dokter sendiri akan ada selektif nggak sih? Nah, itu dia nanti yang akan dibicarakan di Sisdiknas. Akan lebih selektif berarti ya? Harus, ya. Secepatnya. Ini aku pulang dari sini masuk mobil langsung bilang ke pimpinan Komisi 10 untuk segera dipanggil. Poin-poin pasti banyak. Salah satunya teh apa? Aduh, mungkin aku nggak bisa bicara karena tadi juga di dalam dari pihak rumah sakit, ada juga dari perwakilan apa gitu ya, dari kampus segala macam untuk kita nggak usah banyak bicara dulu ya. Nah, aku lebih ingin bicaranya yang terkait dengan Komisi 10 aja. Menyayangkan nggak sih dengan kasus ini tuh? Kenapa? Menyayangkan nggak dengan kasus ini? Ya, menyayangkan dong. Ini kan sesuatu yang nggak mau terjadi kepada semua orang. Mudah-mudahan ini nggak ada lagi ke depannya ya. Siap. Terima kasih atas Turun teh. Sejak panggil sudah. Bye-bye mau banyak sih, Bang. Opik apa? Coba. Ibu, dadah. Budak perempuan kalau dia pengumuman kecil atau informasi-informasi yang akan disampaikan bahwa sesungguhnya ini tuh seperti kalau seandainya ada di rumah dan lain sebagainya, tapi bagaimana semua bisa menjadi anak-anak yang pada bagaimana upaya sahabat-sahabat yang PPDS lainnya begitu ya, perbaikan sistem pendidikan. Kami membahas terkait dengan kasus yang ada ini dan alhamdulillah kami semua sangat sepakat akan yang paling didorong itu adalah memperbaiki sistem, baik itu sistem pendidikan, sistem termasuk pelayanan kesehatan gitu ya, termasuk juga sistem perlindungan untuk perempuan dan anaknya gitu. Nah, jadi hal-hal seperti itu ternyata banyak sekali tadi panjang dan nampaknya ini harus menjadi perhatian kami semua sebagai perwakilan aspirasi masyarakat begitu ya yang ada di khususnya di wilayah Jawa Barat. Jadi kita berharap bahwa nanti apa yang tadi kami diskusikan ini bisa masuk ke mendapatkan perluasan nanti ke depannya ya. Kita akan masuk ke ruang-ruang sidang gitu supaya bisa lebih didengar oleh teman-teman kami dan bisa diperjuangkan bersama-sama. Tapi pada intinya terkait dengan kasus ini kembali bahwa kita akan berjuang untuk memperbaiki semua dari mulai sistem pendidikannya tentu dari mulai perekrutan ya, kemudian juga bagaimana nanti kurikulumnya, termasuk bagaimana monitoring, evaluasi, pendampingan dan lain sebagainya itu tentu akan diperhatikan lebih dalam lagi. Termasuk juga tadi yang menjadi pembahasan adalah bagaimana terkait dengan psikis korban. Nah, psikis korban ini alhamdulillah sudah mendapatkan perhatian dari banyak pihak, termasuk dari UPTD PPA, termasuk juga dari RSHS, termasuk juga dari UNPAD gitu ya. Jadi kita berharap bahwa korban bisa kembali pulih gitu secara psikis. RSHS tadi mengakui kesalahannya, ngaku kelalaiannya gitu, Bu? Gini, semua lebih fokus kepada bagaimana melakukan kebaikan dan perbaikan ke depannya. Jadi bahwa semua tentu melihat bahwa ini semua ada kesalahan ya. Semua ada kesalahan karena ini sistem.
maka semuanya juga akan melakukan perbaikan. Artinya RSAS mengakui kelalaian, Bu. Kalau mengakui kesalahan sebetulnya semuanya mengatakan bahwa ya kami akan melakukan perbaikan itu. Makasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Makasih, Mas. Terima kasih. Siap. Ya, apa? Kita masih dalam masa reses ya, jadi artinya kami menjalankan fungsi menyerap aspirasi. Ya. Tentu saja kita berharap apa yang sedang kita hadapi dan alami saat ini menjadi momentum dan titik balik bagi kita semua melakukan perbaikan. Karena kasus-kasus seperti ini kan sebetulnya menjadi satu trigger ya untuk melakukan perbaikan secara komprehensif, baik dari institusi pendidikannya maupun fasilitas kesehatannya, dan juga dilakukan perbaikan secara menyeluruh dari hulu ke hilir. Kalau dari hilirnya berarti harus ada perbaikan sistem pengawasan, di hulunya kita coba untuk melakukan revisi berbagai aturan, termasuk juga melakukan review dari regulasi yang sudah ada, mana yang perlu ditambah gitu, mana yang perlu diperkuat seperti itu, sehingga ke depan kasus-kasus seperti ini tidak terulang lagi. Dan yang kedua juga kita ingin menyampaikan pesan kepada masyarakat bahwa kita mengenal Rumah Sakit Hasan Sadikin adalah rumah sakit yang sudah memiliki track record panjang dan sudah berkontribusi ya pada upaya penyelamatan kemanusiaan pada masa pandemi COVID atau pada masa-masa sebelumnya. Jadi tentu saja kita ingin menyampaikan pesan pada masyarakat, insya Allah semuanya tertangani dan terkendali dengan baik. Mari kita sama-sama berikan kepercayaan pada proses hukum yang sedang berjalan. Bu, dalam kasus ini ada unsur kelalaian nggak, Bu? Ini kan seperti fenomena gunung es nih, Bu. Tadi kita diskusinya untuk menginventarisasi ya, apa yang harus diperbaiki oleh institusi pendidikan, apa yang harus diperbaiki oleh fasilitas kesehatan, apa yang harus dibawa oleh anggota legislatif, karena yang tidak hadir tadi memenuhi unsur Komisi 8, Komisi 9, Komisi 10 yang semuanya saling beririsan satu sama lain, dan kita sedang membangun skema kolaborasi. Jadi kalau ditanya apa ininya, ya kita belum bisa menjawab, baru bisa menginventarisasi. Nanti tanggal 17 pembukaan masa sidang, tentu saja kita akan membincangkan ya dengan pimpinan komisi masing-masing, dan juga jika diperlukan akan mengundang rapat kerja, rapat dengar pendapat, mitra-mitra yang terkait. Bu, bareng ada pihak RSJ juga kan? Ya semuanya hadir, tapi kan tentu tidak semua yang mereka ketahui dan sedang lakukan itu kami ketahui kan, langkah-langkah RSAS, langkah-langkah Polda Jabar, langkah-langkah Unpad kan ada yang tidak kami ketahui ya, maksudnya memang menjadi tugas-tugas mereka. RSAS sendiri mengakui kelalaian nggak, Bu? Dalam kasus ini? Ya kita bicaranya tentang ke depan ya. Kalau kita bicara ke depan, tentu saja yang kita bicarakan adalah bagaimana menghadirkan solusi ya. Tidak lagi mencari benar salah, tapi yang menjadi loophole dari kejadian kemarin, mari kita ikuti dengan perbaikan regulasi, perbaikan sistem ya, perbaikan pengawasan dan lain-lain. Bu, di samping itu Kan kita paham lah yang namanya sistem pendidikan kita selalu berkembang ya. Kemudian peserta didik juga kan datang dari berbagai daerah, datang dari berbagai unsur. Itu ada regulasi yang belum mewadahi ya perkembangan kurikulumnya, entah pendidiknya yang kemudian akan terus dalam rapat-rapat resmi nantinya supaya menjadi perbaikan sedikit. Toh buktinya lahir dokter-dokter handal kan itu. Artinya ada yang perlu dulu. Ya, udah pada makan minum.